saya Naziroh Turjana BR Tarigat dari Prodi Hukum Tata Negara kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih Hukum Tata Negara di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Karena menjadi aparat penegak hukum adalah cita-cita saya dari kecil, dan juga saya ingin menambah pengetahuan saya di dunia ilmu hukum. Maka dari itu, saya mengambil jurusan Prodi Hukum Tata Negara di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Seperti yang kita ketahui, sumber-sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang apabila dilanggar mendapatkan sanksi yang tegas. Sumber-sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber-sumber hukum material dapat ditinjau dari berbagai sudut, seperti filsafat, sejarah, ekonomi, dan lain sebagainya. Dari segi ekonomi mengatakan, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah masalah-masalah ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan dari segi sosial adalah peristiwa yang berkaitan di dalam masyarakat itu sendiri. Sumber-sumber hukum formal terdiri dari yang pertama undang-undang. Undang-undang sering dikali disebut sebagai sumber hukum utama atau yang paling diidentikan dengan sumber hukum itu sendiri. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang, dalam hal ini pemerintah, dan sifatnya mengikat umum. Di Indonesia sendiri, tata peraturan perundang-undangan atau hierarki diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 7 Ayat 1. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Yang ketiga, traktat. Apabila terdapat kesepakatan atau konsensus antara setidaknya dua orang dalam suatu hal dan kemudian mengadakan perjanjian, maka sebagai akibat perjanjian ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian tersebut. Aturan tentang kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Salah satu asas hukum Fakta Sunt Savana menyatakan bahwa perjanjian harus ditepati. Nah, istilah traktat sendiri sering kita dengar dalam perjanjian antar negara atau perjanjian internasional. Perjanjian internasional dapat dilakukan oleh dua negara, di mana ini dinamakan bilateral, atau lebih dari dua negara yang dinamakan oleh multilateral. Yang keempat, ada jurisprudensi atau keputusan hakim. Jurisprudensi atau pengumuman keputusan hakim dalam persidangan yang terjadi sebelumnya menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang serupa. Yang kelima, ada doktrin atau pendapat ahli. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai pengaruh besar dalam pengambilan suatu keputusan hakim. Dalam jurisprudensi, hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum. Di persidangan sendiri, seorang ahli memang seringkali dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait perkara yang disidangkan. Tentu saja, pendapat ahli ini adalah pendapat orang yang kepakarannya telah diakui. Dan soal ketiga, manfaat mempelajari hukum bagi saya, terutama bagi mahasiswa. Menurut saya,
Manfaat mempelajari hukum ada banyak sekali, seperti meningkatkan pengetahuan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini sering kita lihat, masyarakat awam sering melanggar peraturan yang seringkali disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Umumnya, ketidaktahuan ini terjadi pada masyarakat yang tidak pernah belajar tentang hukum. Contoh sederhananya saja, masih banyak pelanggar lalu lintas oleh pengendara sepeda motor, seperti kedapatan tidak menggunakan helm, plat motor yang salah, tidak membawa STNK, dan surat-surat pengendara lain sebagainya. Terlepas dari ketidaktaatan masyarakat tentang hukum, masih banyak pula masyarakat yang tidak menggunakan helm disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas. Maka dari itu, saya sebagai bagian dari masyarakat ingin terus mempelajari ilmu hukum agar saya juga bisa menaati peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, manfaat mempelajari hukum bagi saya meningkatkan kesadaran hukum. Karena kenapa? Karena citra hukum di Indonesia sangatlah terlihat buruk di mata masyarakat. Citra buruk tersebut terutama dirasakan bagi masyarakat yang pendidikannya kurang dan ekonominya yang rendah. Mereka sering dalam posisi yang kurang bisa menjangkau hukum dan keadilan, sehingga hukum sering menjadi barang mahal bagi mereka. Terdapat ungkapan bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa dalam proses penegakan hukum masih dirasa banyaknya tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Masyarakat yang kurang mampu apabila terkena sebuah kasus, maka dengan cepat dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan sebaliknya, masyarakat yang mempunyai kekuasaan atau kekayaan diyakini akan memiliki potensi yang terlindung oleh hukum. Maka dari itu, mempelajari ilmu hukum sangatlah bermanfaat agar kita senantiasa tahu dan mengerti dan meningkatkan kesadaran hukum, bukan hanya kita saja tetapi untuk semua orang. Yang ketiga, menghindari penipuan hukum. Di Indonesia banyak sekali masyarakat yang tidak paham hukum dan dibodohi oleh oknum-oknum penegak hukum yang memanfaatkannya karena kurangnya pengetahuan tentang hukum tersebut. Melihat contoh nyata saja yang ada di masyarakat. Misalnya, ketika ada sebuah razia motor, masyarakat yang tidak paham akan undang-undang lalu lintas akan dengan mudahnya memberi uang damai kepada polisi atau malah sebaliknya polisi yang meminta sejumlah uang kepada pengendara. Tindakan tersebut jelas merupakan suatu tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat yang tidak mengerti tentang undang-undang peraturan lalu lintas tersebut. Maka dari itu, pentingnya kita sebagai masyarakat untuk mempelajari ilmu hukum agar kita tidak mendapatkan penipuan hukum baik dari oknum-oknum hukum dan oknum-oknum lainnya. Tarigan dengan NIM 1060045. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.